Saya ke Bang Firman, kita kembali ke pres, ke rehabilitasi yang mengundang tangis haru saking bahagianya untuk klien Anda dan mayoritas semua warga negara Indonesia yang bermain medsos, kita juga bisa melihat vibes positif dari mereka. Tapi terkait rehabilitasi ini, Bang Firman, lebih mengacu kepada KUHP dan pasal 14 ya, Undang-Undang Dasar 45 ya? Oke. Apa yang diberikan setelah rehabilitasi? Kita berharap secepatnya Ibu Ira dan dua koleganya akan keluar dari rutan KPK. Insya Allah malam ini. Insya Allah malam ini ya. Insya Allah malam ini. Apa yang terjadi berikutnya? Apakah juga ada, kalau di kasus perdata kan ada rehabilitasi nama baik melalui media massa dan seterusnya. Apa yang terjadi nanti? Hemat kami, saya kira ini sudah cukup pemberian yang tertinggi ya. Karena rehabilitasi ini hemat kami menganggap bahwa ini adalah di atas dari abolisi dan amnesti. Karena ini pemberian yang istimewa dan tertinggi dari haknya presiden. Gitu. Jadi menghapus segala sesuatu yang kemudian dianggap tidak baik, di stigma, kemudian di framing itu menjadi murni kembali. Nama baiknya, harkatnya, derajatnya itu saya kira sudah sangat luar biasa ya bagi Ibu Ira dan Pak Yusuf dan juga Pak Harimek. Gitu. Oke, jadi artinya setelah ini sudah tidak ada lagi, anggaplah nama baiknya akan kembali begitu ya. Pastinya, tapi posisi di ASDP seperti apa? Itu yang saya tidak tahu tuh. Sempat tadi kami agak selero bercanda-bercanda gitu kan. Ibu dan Pak Yusuf nanti kira-kira mau kemana lagi nih gitu kan setelah di ASDP gitu kan. Apakah nanti kalau nanti ada tawaran di mana gitu mau nggak atau terima nggak gitu. Ini bercanda ya, ini bercanda gitu. Terus jawabannya beliau apa? bilang saya nggak mikir ke situ mas. Saya mikir mau pulang, saya mau memeluk anak saya, mau memeluk suami saya karena 9 bulan ditahan ya. 9 bulan ditahan, tidak terjadi interaksi sebagaimana keluarga yang umumnya ya. Kemudian beliau pengen rehat dulu, pengen benar-benar berbagi suasana kebatinan itu kepada keluarga dan tetangga. Jadi belum berpikir ya, belum berpikir habis ini di ASDPK atau BUMN lain. Belum berpikir mau pindah kemana atau mau. Tapi jabatan beliau sampai 2020 sudah selesai ya, 2023 ya. Oke. Bagaimana dengan Pak Yusuf Hadi dan Pak Hari? Ya, sepertinya sama karena ketika kami coba untuk selero biar sedikit tidak ini ya, tidak tegang ya, beliau menjawab sama, beliau hanya ingin kembali ke istri tercinta, kemudian memeluk anak-anak gitu kan. Karena, jadi tidak benar kalau dua kolega Pak Muhammad Yusuf Hadi dan Pak Hari Muhammad itu kembali lagi ke ASDP, tidak benar ya? Sepertinya kami belum tahu. Cuma jawaban yang kami terima adalah butuh rehat dulu. Kembali ke keluarga dulu sama tetangga dulu. Karena beliau pasti dinantikan oleh tetangga dan keluarganya. Kemarin dalam putusan pengadilan kan disebut bahwa Bu Ira telah merugikan PT ASDP. Itu artinya juga karena sudah disebut ex-direktur begitu ya, bersama dua koleganya, artinya tidak ada upaya corporate action berikutnya harus disusun oleh Ibu Ira dan dua kolega ya? Kalau kerugian kan memang sebenarnya tidak ada ya. Karena kan itu kan konsep salah hitung saja gitu. Jadi bagaimana cara penyidik dan penuntut itu melakukan framing kepada Ibu Ira dan Pak Yusuf dan Pak Heri dengan cara pengambilan metodologi yang berbeda gitu. Kan kayak contoh menganggap bahwa kapal-kapal itu dianggap kapal tua karena menilai dari usia 20 dan 30 gitu. Dan itu akan merugikan ASDP. Dan itu pastinya menjadi rugi gitu. Padahal di mana-mana namanya kapal pasti semua rata-rata tua gitu. Jadi kan ukurannya sudah berbeda. Dari pihak penyidik menganggap bahwa kapal tua itu adalah besi tua yang kemudian menjadi hitung-hitungan kerugian, sedangkan pada umumnya itu kapal-kapal itu bukan seperti itu penilaiannya. Yang penting dia kapalnya laik laut dan dia laik layar, itu sudah menjadi hal yang biasa gitu. Kok tiba-tiba langsung masuk dikatakan sebagai barang rongsok atau besi tua. Nah itu yang kita bilang itu konsep yang salah gitu, di framingnya seperti besi tua. Gitu. Dan itu sudah tidak bukan di ranah Anda lagi ya, pembuktian itu ada di pengadilan kemarin. Ya, dan itu sudah kami bantah semuanya, makanya seluruh dalil kami kemudian diiyakan oleh Yang Mulia Ketua Majelis Pak Sunoto itu. Baik, sekaligus closing statement, Prof. Jamin, Anda setuju bahwa apa yang terjadi kemarin adalah framing terhadap Ibu Ira?
Ya, itu strategi daripada KPK ya. Saya nggak mau komentari strategi yang mereka lakukan, gitu ya. Tapi menurut saya siapapun di negara ini sebagai pemimpin CEO dari BUMN harusnya kita proteksi, kita lindungi dalam rangka memajukan usaha BUMN demi bangsa dan negara ini, Hmm. begitu ya. Jangan gara-gara hal yang sepele begini orang-orang terbaik kita yang ingin diaspora kembali ke negara kita membangun Ya, bangsa lebih baik jadi khawatir dan takut begitu ya. Jangan seperti itu terjadi begitu karena takut dipolitisasi dan dikriminalisasi. Ya, jadi dengan keadaan seperti ini ada proteksi lah bagi orang-orang yang siap untuk membangun bangsa ini yang hadir dari luar negeri yang pintar-pintar bisa membawa ini BUMN ini lebih baik ke depan. baik. Ada saran terakhir dok untuk sebuah mekanisme pemberian ini kan kembali lagi kalau rehabilitasi ini kan prerogatif presiden. Jadi ini sangat subjektif bagi presiden untuk memberikannya kepada siapa. Ada saran agar lebih transparan ataupun dapat dipertanggungjawabkan secara hukum? Ya tentu kalau masalah itu hak prerogatif tentunya, tapi dalam konteks check and balances tentu ada pertimbangan. Kalau dulu kan Dewan Pertimbangan ada ya, Dewan Pertimbangan Presiden untuk memberikan keputusan. Jadi mekanisme Dewan Pertimbangan itu juga saya kira perlu ya untuk bisa menyaring ya siapa-siapa kira-kira semakin banyak penasihat kan semakin bagus ya. Ya. Begitu. Baik, baik. Prof. Ginting, terima kasih telah bersama kami di NTV Prime. Bang Firman, salam kami Terima kasih. untuk Terima Ibu kasih, Ira, Bang Firman. untuk Terima Pak kasih, Yusuf Prof. dan Pak Hari. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekali lagi. Pemirsa NTV Prime masih akan kembali usai jeda pariwara berikut, tetap bersama kami.